Perkenalkan, nama saya Jaka, saya adalah owner dari Joy Children Center. Saya sudah 15 tahun mengajar di anak-anak berkebutuhan khusus. Dan selama 15 tahun ini kami melihat bahwa kalau Bapak Ibu lihat ada fenomena speech delay atau gangguan bicara itu semakin lama semakin banyak. Coba kalau Bapak Ibu lihat dalam keluarga, biasanya ada 1 atau 2 anak yang kok kalau kita lihat usia 2 tahun kok belum ngomong ya, atau usia 3 tahun kok baru 1-2 kata dan itu juga kurang jelas. Nah, itu mungkin speech delay. Nah, jadi karena fenomena ini kami melihat bahwa speech delay ini harus segera ditangani. Kenapa harus segera ditangani? Karena kalau speech delay tidak ditangani, ini akan merembet ke masalah-masalah yang lain. Seperti contoh, anak speech delay itu kan dia tidak bisa bicara, mengungkapkan keinginan dan mungkin ketidaksetujuan. Maka ketika anak speech delay ini dia protes, itu bisa jadi dia protesnya dengan cara nangis atau marah. Nah, kalau marahnya ini mungkin yang lebih parahnya bisa menjadi temper tantrum, atau anak ini bisa marah di atas 15 menit dengan intensitas yang begitu luar biasa, dan ini justru akan merepotkan. Tidak hanya dalam masalah temper tantrum, tetapi anak-anak ini ketika dia belum bisa bicara, dia akan mengalami gangguan membaca, menulis, dan ini akan mengalami gangguan belajar juga. Nah, makanya anak-anak speech delay harus segera ditangani supaya anak ini tidak terlambat dalam perkembangannya. Nah, tetapi dalam masa COVID-19 ini, kami, Joy Children Center, kami tidak bisa banyak melayani anak-anak speech delay karena ada pandemi. Tetapi berita baiknya adalah kami akan mengadakan seminar online melalui Zoom mengenai anak speech delay. Jadi melalui seminar ini, Bapak Ibu akan belajar cara deteksi anak speech delay, cara mendeteksi dini, bahkan akan kami ajarkan juga. Jadi sebelum anak ini usia 2 tahun, kita sudah bisa melihat ciri-ciri speech delay dan itu bisa segera ditangani supaya tidak jadi speech delay. Dan kita akan belajar juga soal tingkatan speech delay, jadi kita akan tahu bahwa oh, anak ini speech delay-nya mendingan, butuh penanganan yang berbeda dengan anak speech delay yang belum bicara sama sekali. Nah, dari sini kita juga akan belajar hal keempat yang paling penting, itu adalah penanganan speech delay di rumah. Jadi Bapak bisa menangani speech delay ini di rumah tanpa mengundang orang keluar masuk ke rumah, dan dengan peralatan yang ada di dalam rumah itu bisa dilakukan. Dan kami sudah membuktikan bahwa metode yang kami pakai ini dalam waktu mingguan itu sudah terlihat perkembangannya. Sudah terlihat perkembangan kemajuan dari kata-katanya, kemudian dari bumblingnya itu sudah bisa kelihatan dalam waktu mingguan. Dalam waktu mingguan itu sudah kelihatan, dan bahkan 1-2 bulan itu pun juga sudah pasti akan ada banyak progres perkembangannya. Nah, seminar ini kami peruntukkan untuk semua orang, untuk orang tua, untuk guru, mungkin ada terapis juga, atau opa-oma yang memiliki cucu anak speech delay boleh ikut seminar ini, sehingga kita akan belajar cara penanganan speech delay yang efektif dan efisien di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu memang tertarik, boleh klik tombol di bawah. Terima kasih.